Kita kembali mengikuti Abang, saudara. Ini episode 974. Silakan Pak Yehuda. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita usia 28 tahun, single tinggal di Jakarta. Shalom Bapak Eras dan tim. Kiranya senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan. Pak, saya mau kasih update bahwa pertanyaan saya sudah pernah dijawab di Abam terkait tanah opung atau nenek yang pernah saya beli di daerah Sumatera dan menjadi permasalahan kembali dengan salah satu keluarga karena tidak setuju tanah ini menjadi milik saya karena saya cucu perempuan. Anak nenek saya 3 laki-laki dan 3 perempuan. Anak laki-laki yang hidup tinggal 1 dan yang 1 ini yang tidak setuju akan tanah ini, Pak. Semenjak hari Rabu 27 Maret 2024, kembali terjadi perselisihan yang hebat. Bahwasannya mama mau membuat sertifikat tanah ini atas nama saya, tapi kakak dari bapak mencegat petugas pengukur tanah dan mengatakan itu tidak bisa disertifikatkan karena tanah itu harus dikembalikan ke pihak laki-laki, baik cucu dan tidak bisa dijual oleh saya. Selalu begitu. Ya. Sebenarnya dasarnya serakah aja. Ya. Tapi menurut saya kamu tenang saja, serahkan kepada pihak yang berwajib. Negara ini ada hukum. Serahkan kepada pihak yang berwajib. Tetapi buruknya, the worst, kalau keadaan sampai kamu kehilangan warisan, jangan ratapi. Kamu tidak akan jadi miskin karena itu. Ya. Saya sudah membuktikan orang yang tidak mendapat warisan karena dikuasai oleh pihak keluarga lain, itu tidak menjadi miskin. Tapi sebaliknya orang yang menghai warisan, menggeser tanah, menghai warisan, itu mendatangkan kutuk. Terus. Oke, saya bilang, saya tidak menjual tanah itu, tapi hanya saya sertifikatkan atas nama saya. Dia tidak setuju dan saya bilang, saya sertifikatkan atas nama abang saya saja, pilihan kedua. Tapi dia juga tidak setuju. Iya, dia maunya memang mau diai semua. Terus. Iya. Saya bingung dia tidak setujunya di mana, kan abang saya juga cucu laki-laki, Pak. Iya, terus. Tapi memang sepertinya dia sangat ingin tanah ini. Tadi saya sudah bilang ini serakah. Terus. Tidak ada yang bisa membela saya karena bapak sudah lama meninggal dan abang juga belum menikah. Dia mau tanah itu setengah, saya jelas tidak mau. Bagaimana membagi tanah setengah? Itu jelas sangat licik, Pak. Dulu saya beli tanah itu dengan meminjam dari bank tahun 2018 dan saya bayar bunga selama 3 tahun. Wah, ini ada buktinya nggak? Ya. Terus. Daripada baku hantam dan mama tidak bisa lagi berkata apa-apa, akhirnya kami memberikan saja tanah itu ke dia, Pak. Dengan catatan uang saya dikembalikan dengan bunga bank yang saya bayar. Tapi dia berdalih tidak bisa membayar semua sesuai yang saya minta. Pasti. Terus. Akhirnya dengan perdebatan hebat dia akan bayar meski tidak full sesuai yang saya bayarkan plus total bunga. Dan itu pun akan dia bayar dalam jangka waktu 6 bulan. Jangan mau dicicil. Ya. Jangan mau dicicil. Nanti akhirnya kecuali dinotariskan. Ya, lalu ada one prestasi baru ada hukum bicara. Terus. Jujur Pak, saya sangat sedih dengan tanah ini. Karena mama dan abang yang kelola tanah ini, tetapi harus kembali ke mereka yang sangat licik dan rakus. Kami terlihat seperti orang bodoh. Saya menangis dan mencoba menenangkan mama dan bilang bahwasanya Tuhan itu hidup, dia pasti menolong dan memperhatikan karena saya tahu mama terluka sekali. Sempat saya mau perkarakan dan panggil aparat polisi, tapi karena di Batak sangat patriarki dan masih mengutamakan laki-laki, dan menurut mereka ini masih tanah nenek kami. Padahal jelas sudah pernah saya bayar ketika tanah ini mau dijual ke orang lain. Ya, masalahnya ada itu bukti pembayaran. Ya. Kesalahan saya waktu itu tidak buat surat jelas yang menyatakan bahwa ini pernah saya beli, Pak. Ya kan lama-lama lah. Jadi pikir nggak jangan. Terus. Karena saya dulu tidak di tempat dan saya tidak berpikir panjang. Ya kalau lagi ramah-ramah ya kelihatannya tidak ada masalah. Tapi kalau sudah menyangkut perebutan uang jadi binatang. Saya pikir uang saya bayar saja dulu dan urusan sertifikat bisa nanti. Karena tanah ini mama kelola dan dekat rumah. Dan tidak menyangka sekarang jadi serumit ini. Sedikit catatan, saya kerja di Jakarta sebagai ASN, Pak. Puji Tuhan saya dicukupkan dan bisa menopang hidup mama sampai hari ini dan saya juga belum menikah. Jika ini diperkarakan bisa, Pak. Tapi karena kesepakatan keluarga dan saya takut terjadi baku hantam,
Akhirnya saya menyetujui kesepakatan keluarga bahwa tanah itu biarlah kembali ke mereka dan uang saya kembali meski saya jelas dirugikan di kasus ini. Tolong doakan kami Pak, khususnya Mama. Dia merasa sangat terluka. Pertanyaan saya, apabila saya tidak mau lagi berurusan dengan orang ini, apakah saya berdosa? Ya berurusan percuma, mau apa berurusan. Ya. Tapi jangan dendam. Tidak usah berurusan, tapi jangan dendam. Ya. Terima kasih ya Pak, Tuhan memberkati seluruh pelayan Bapak Eras dan keluarga serta tim. Tuhan Yesus memberkati. Kamu mulia sekalian. Usia berapa ini? Usianya tadi sepanjang Saran pertanyaan. saya, kamu ngajak Mama balik ke Jakarta hidup bersama kamu. Ya, usia 28 tahun Pak. 8 tahun, sebaiknya kamu kalau di sana sudah ada apa-apa, ajak Mama ke Jakarta hidup bersama kamu. Kamu habiskan hari tuamu dengan Mama di Jakarta. Kalau kamu sudah rela, ya silakan. Tapi uang kamu yang kamu katanya mau dikembalikan, jangan harap kembali. Kamu tidak akan menjadi kaya dengan warisan itu. Tapi kamu juga tidak menjadi miskin, tidak mendapat warisan. Kiranya Tuhan melindungi kamu. Dan kamu lihat apa yang akan dilakukan Tuhan di waktu mendatang terhadap tulang kamu yang serakah itu. Kamu lihat ini ucapan saya ini. Kamu lihat apa yang Allah lakukan di orang serakah seperti itu. Ya. Selanjutnya dari seorang pria usia 46 tahun, menikah memiliki 3 orang anak tinggal di Surabaya. Dear Om Eras, pertama saya ucapkan terima kasih untuk pelayanan dan teladan Om Eras untuk membawa kami ke jalan kebenaran, untuk kami bisa masuk ke langit baru, bumi baru. Saya Kristen sejak lahir dan menjalani kekristenan tanpa arah yang benar. Tapi ajaran Om Eras membawa kekristenan ke arah dan tujuan yang benar. Berat dan hampir mustahil rasanya hidup dalam kesucian yang Om ajarkan. Tapi satu kata yang saya bisa ucapkan, saya mau berjuang untuk hidup dalam kebenaran yang Om ajarkan dan teladankan. Berjuang untuk layak berjalan bersama Tuhan selama sisa hidup di bumi ini dan dilayakkan masuk dalam langit baru, bumi baru. Bertemu yang mulia Tuhan Yesus menjadi anggota keluarga kerajaan Allah dan memerintah bersama yang mulia Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan satu ide atau suggestion berangkat dari firman Tuhan yang Om Eras sampaikan pada saat doa pagi yang begitu memberkati dan banyak pewahyuan yang disampaikan Tuhan di setiap doa pagi. Apakah firman Tuhan yang disampaikan di setiap doa pagi bisa didokumentasikan ya Om? Sudah didokumentasikan, diketik menjadi buku. Ya. Setiap bulan buku yang dikeluarkan itu termasuk doa pagi. Ya. Gitu ya. Ya. Terus mungkin bisa dijadikan satu buku, bisa hard copy atau soft copy sudah terjawab Pak. Menjadi buku renungan atau refleksi selama 1 tahun. Ya. Sehingga bisa dibaca-baca kembali pesan-pesan Tuhan yang begitu ajaib dan menakjubkan, menjadi perenungan atau refleksi pesan dan kebaikan Tuhan di sepanjang tahun melalui doa pagi yang telah dilakukan. Sudah 3 tahun Om Eras hampir non-stop memimpin dan menyampaikan firman Tuhan. mungkin karena dicampur dengan ibadah raya sehingga tidak bisa. Mestinya doa pagi dipisahkan saja. Oh ya. Nanti dipikirkannya Baik, baik. doa pagi dipisahkan saja. Ya. Jadi renungan Tersendiri ya. tersendiri jangan Iya. gabung dengan Baik. ini, dengan ibadah raya ini. Ya. Doa pagi. So dipikirkan nanti bisa dengan Pastor ya. Oke. Demikian Om, hal yang saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan, hanya ucapan terima kasih atas pelayanan Om Eras yang luar biasa, yang membawa kami ke arah dan tujuan yang benar, langit baru, bumi baru. Dan ide untuk mendokumentasikan renungan firman Tuhan di doa pagi. Sekali lagi terima kasih Om Eras, Tuhan memberkati. Idenya sangat bagus. Iya, baik. Kami akan memperhatikan serius. Ya. Oke? Ya, ini ada doanya saya bacakan, panjang umur dan sehat selalu ya Om. Kami semua mengasihi Om Eras. Ya. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita 20 tahun pelajar di Medan. Saya diberikan surat oleh salah satu pasien wanita dari panti rehabilitas di Medan ya mestinya. Dia minta tolong kepada saya agar surat tersebut dikirimkan ke WhatsApp keluarganya yang sudah ditulis di dalam surat itu. Isi suratnya dia minta pulang dan minta maaf kepada keluarganya dan ia berjanji tidak melakukan hal yang pernah ia lakukan sebelumnya. Saya bingung Pak, hati nurani saya ingin menolong, tapi di sisi lain saya takut kalau ia pulang akan melakukan hal yang sama. Menurut Bapak apa yang harus saya lakukan Pak? Harus disampaikan. Ya. Ini kan kamu hanya sebagai kurir, ya kan? Kalau kamu nggak menyampaikan, kamu salah. Ya. Kamu harus menyampaikan dan di luar tanggung jawabmu. Kamu hanya menyampaikan. Surat kan, nggak ada isi apa-apa.
Ya. Surat saja kan, jangan nanti diisi macam-macam kan. Sampaikan surat itu. Kalau tidak kamu salah nak. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 32 tahun menikah, ini jemaat dari salah satu gereja di Kalimantan Tengah. Ya. Shalom Pak, pertanyaan saya, ikatan pernikahan tanpa melakukan suatu hubungan dalam kekristenan, apakah suatu kesalahan dan berdosa kah Pak? Pernikahan melakukan Iya. hubungan. Oh, iya, oke. Maksudnya apa ya? Terus? Iya. Dari suami sendiri yang tidak mau berhubungan. Ya. Sepertinya ada kelainan pada suami, tapi dia merasa baik-baik saja, bahkan dari gaya-gayanya dan perlakuannya terlalu over ke sesama jenis, sehingga orang menilainya gay. Dia lebih nyaman dengan sesama laki-laki, Pak. Bagaimanakah menurut Pak Erastus? Ini tidak benar. Dan Iya. itu bukan perkawinan. Iya. Kamu disandera, dia hanya mau memperbaiki status atau memiliki status. Iya. Sebaliknya kamu nggak menikah dengan orang ini mestinya. Tapi coba dibawa dulu ke pendeta, pelayanan untuk dilayani, apa dia bersedia untuk dilayani. Kalau tidak, kamu pikir ulang, perkawinan ini bukan perkawinan. Iya. Iya, ini bukan perkawinan. Saya pernah menghadapi kasus yang sama. Iya. Rupanya dia memang gay atau tidak bisa berhubungan dengan wanita, lalu menikahnya mau status suami. Kalau menurut saya tidak bisa dilanjutkan. Tapi harus dilihat dulu ya, apa dia masih mau diperbaiki ya. Iya. Tapi kalau dia hanya karena mau menjebak, karena sejak pacaran pun nggak mencium. Kan dibikin untuk kesucian katanya. Setelah menikah pun juga tidak. Nah ini kan jahat namanya. Iya. Buat itu jahat. Jahat sekali. Ya? Iya. Oke, teruskan. Saya ingin sekali meninggalkan dia, Pak, karena saya jadi istri yang seperti patung hidup, yang seperti tidak dianggap. Selama ini saya hanya diam dan bertahan saja, Pak. Saya pun jadinya nggak ada gairah dan sudah nggak ada hati dan nggak nyaman lihat suami sendiri. Kalau benar-benar dia gay, itu perkawinan tidak bisa dilanjutkan. Ya? Ya. Dia menipu kamu, menipu pendeta, menipu keluarga besar. Itu bukan perkawinan. Dia hanya menjadikan kamu tameng status. Ya. Saya berpikir untuk apa saya bertahan dan diharapkan dari suami yang begitu. Biaya nafkah pun nggak dikasih. Dan tidak ada tanggung jawabnya sama sekali terhadap istri. Masalahnya waktu kau pacaran dulu apa nggak lihat benih-benih ini gitu loh. Ya. Atau dia mungkin itu bisek. Jadi bilingual. Bisek. Iya. Nah, terus? Saya merasa sudah nggak sehat rumah tangga yang saya jalani. Saya nggak mau hidup saya sia-sia dan usia saya sia-sia juga. Seperti menjalani hidup dalam rumah tangga yang tidak ada arah tujuan dan progresnya, Pak. Iya. Saya ingin berpisah dan tidak ingin punya ikatan hubungan apapun dengan suami, Pak. Dan keluarga besarnya juga penuh dengan kebohongan. Saya tertipu di awal dari luar yang terlihat keluarga yang baik-baik. Ternyata keluarga yang red flag banget. Bendera merah, ya yang ini ya, red flag. Saya merasa tertipu dan menyesal sekali, Pak. Suami saya ini bagus di luar, rajin pelayanan lah, bagus orang-orang mengatakan dia baik. Orang hanya menilai dari luarnya saja, tapi orang-orang tidak tahu di dalam dia bagaimana dan terhadap istri tidak melakukan bagiannya. Tanggung jawabnya diabaikan. Seharusnya kan suami membawa dan menjadi imam buat istrinya. Tipe suami saya ini sangat menjunjung tinggi sekali nama baik dan pergaulannya dengan teman-temannya sesama jenis. Dia tidak suka diusik pergaulannya, lebih mengutamakan untuk menyenangkan orang lain. Yang dia lakukan hanya pembiaran dan tidak mau menyelesaikan masalah dan memberi solusi apapun. Ini orang licik biasanya. Ya. Terus? Dia terus membuat saya tidak nyaman agar saya yang minta pisah duluan. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya hanya ingin menata hidup saya dengan tujuan yang jelas dan saya ingin sekali memilih pisah agar saya bisa fokus untuk diri dan saya kembali rindu melakukan pelayanan di gereja lagi, Pak. Terima kasih. Kalau perkawinan membuat kamu kehilangan hidup, kehilangan kewanitaanmu. Iya. Ya. Kamu harus tinjau ulang perkawinan. Tapi sekali lagi kamu harus berdoa. Jangan sampai kamu bersalah kepada Tuhan. Kalau sampai dia menikahnya karena mau status, sementara dia tertarik dengan sesama jenis, yang cepat atau lambat dia akan praktek. Iya. Orang-orang seperti ini cerdik, bagaimana menutup diri, kelihatan rohani, kelihatan baik. Ya. Kamu berdoa lagi bersama saya, dengarkan khotbah saya, kamu akan diberi hikmat bagaimana mengatasi pria ini.
Tapi kita harapkan dia bisa berbalik, bertobat, dan menjadi laki-laki sejati, Ya. dan mencintai kamu, dan kamu mencintai dia. Sebisa-bisanya idealnya demikian. Jika tidak, kita lihat aja ke depan bagaimana. Minta petunjuk Tuhan. Saya tidak berani memberikan nasihat apa-apa, karena kadang-kadang harus melihat ke depan apa yang akan kita lakukan. Berikutnya dari seorang wanita usia 66 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Jawa Timur. Ya, Shalom Pak Eras dan tim Abam. Saya pensiunan PNS dengan 2 anak laki-laki yang masing-masing sudah berumah tangga dan masing-masing memiliki 2 anak balita. ya, Sudah ketiga kalinya saya berkirim SMS di Abam dan saya bersyukur di usia saya yang sudah kritis ini, saya mendapat kemurahan Bapa untuk menemukan kebenaran tentang kesejatian Allah Bapa melalui khotbah-khotbah Bapak tentang monoteisme yang mana berdampak pada pemahaman saya yang semakin dalam mengenai hakikat kekristenan. ya. Monoteisme yang benar membuat seorang memahami hakikat yang benar dari kekristenan. Ya. Terus, Khotbah-khotbah Bapak selalu terngiang di telinga, menyadarkan kemelesetan yang terlanjur saya lakukan atau menghentikan langkah saya ketika akan melakukan kesalahan. Sungguh begitu dahsyat dampak khotbah-khotbah Bapak terhadap hidup kerohanian saya. Bagi saya, Bapak merupakan pengejawantahan atau penjelmaan Bapa Yahweh yang bermurah hati melawat dan menyadarkan saya atas suatu kenyataan bahwa pertobatan saya ternyata masih sangat sumir atau singkat atau sederhana. Saya tidak bisa bayangkan kengerian kekekalan yang kelak saya jalani andai tidak mengalami kesentuhan Bapa di sorga melalui suara kebenaran. Khotbah-khotbah Bapak telah memberi efek kejut yang dahsyat bagi hidup saya dan memotivasi saya untuk berjuang mengalahkan monster yang mencengkeram hidup saya, walau masih harus jatuh bangun. Resep 3D yang Bapak gaungkan terus saya hidupkan, walau diam. Walau terasa seperti pedang bermata 2. Di satu sisinya menusuk hati yang terasa sangat menyakitkan, tapi sisi lainnya mendatangkan kelegaan setiap bisa melakukannya. Seakan telah memenangkan suatu pertarungan. benar, ini benar sekali. Seperti prakteknya. Iya. Terus, Bapak Eras, dulu sewaktu saya masih aktif sebagai ASN, ketika ada tugas koordinasi dengan instansi pusat, saya selalu memanfaatkan waktu yang ada untuk mengikuti ibadah di salah satu gereja yang Bapak gembalakan. SKI Kasamada. Iya, di Stabilo. Oh, Iya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Setelah pensiun tidak ada lagi kesempatan itu, walau saya selalu merindukan bisa mendengar khotbah Bapak secara langsung, karena gregetnya memang jauh berbeda. Ya. Saya sangat merindukan bisa ke Jakarta suatu saat nanti dan mengikuti ibadah, serta mendengarkan khotbah Bapak di MAG. di Stabilo. Kalau MAG boleh Pak dibaca. Nggak tahu nih kok di Stabilo ya. Oh, mereka. Supaya MAG-nya yang dibaca, Pak. Terus, Bapak Eras yang baik, sudah beberapa tahun ini saya menggumuli untuk kelak bisa menyekolahkan cucu laki-laki sulung saya, yang saat ini masih duduk di TK ke Lembaga Pendidikan GSKI. Saya sangat merindukan cucu saya bisa sekolah di lingkungan yang kondusif bagi hidup kerohaniannya, dan menjadi anak yang saleh minimal di strata sekolah menengah. Hal ini selain terpicu dari pengamatan saya terhadap dunia yang semakin jahat, juga karena kedua orang tuanya yang belum dewasa secara mental, bahkan memiliki kehidupan rohani yang sangat memprihatinkan. Cucu saya memiliki ketidakstabilan emosi, selalu hidup di bawah tekanan. Papanya, yaitu anak saya, yang sering melakukan kekerasan baik verbal maupun fisik. Iya. Ketika cucu saya tidak menurut atau melakukan kesalahan. boleh. Caranya itu harus pakai bijak. Kalau ini bisa merusak. Terus, Cucu saya juga sering menyaksikan saat papa dan istrinya bertengkar. terus, Rumah saya dan anak saya berada di satu halaman. Sebagai nenek, saya hanya bisa menyaksikan karena apabila saya atau suami menegur perihal kekerasannya kepada anaknya, justru kekesalannya akan dilampiaskan kepada cucu saya. Saya mohon saran dan nasihat Bapak bagaimana sikap saya menghadapi situasi seperti ini. Selama ini yang bisa saya lakukan hanya mengajak cucu saya ke gereja baik di sekolah minggu atau ikut ibadah tengah minggu dan menceritakan tentang keteladanan tokoh-tokoh Alkitab saat dia diizinkan tidur di rumah saya. Namun ini pun hanya bisa saya lakukan atas seizin papanya yang tidak mudah saya dapatkan. Oleh sebab itu melalui surat ini mohon kiranya Bapak Sudi mendoakan kondisi cucu saya ini agar dia mampu mengendalikan diri ketika mengalami tekanan, ketakutan, dan kemarahan.
Terima kasih Bapak atas pelayanan dan empatinya. Semoga Bapak di sorga senantiasa memberikan kesehatan dan hikmat kepada Bapak dan tim untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaannya di muka bumi ini. Amin. Umur cucunya berapa nggak disebutnya? TK Pak, masih TK ya. Saya tidak bisa buat banyak ini. Iya. Kecuali kita angkat tangan, Tuhan lindungi cucu ibu ini. Iya, amin. Cara Tuhan yang ajaib. Bapak dengar doa kami, Ya. lindungi cucu ini untuk menjadi hamba Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus Kristus. Ya. Ibu minta hikmat Tuhan. Harus berbuat apa terhadap situasi ini. Karena situasinya kompleks sekali. Tapi yang saya sarankan Ibu harus tetap doa pagi, punya doa pribadi, mendengarkan khotbah.id. Tuhan akan memberikan Ibu spiritual posture. Ya. Kecerdasan rohani menghadapi situasi yang terus berubah dinamis. Karena perubahan hidup, dinamika hidup begitu rupa, Roh Kudus akan bisa berselancar. Anda akan bisa berselancar ya, bersama dengan Roh Kudus. Ya. Andalkan kekuatan roh, bukan pikiran. Jangan takut dari esok, Tuhan menyertai. Ya, jangan takut dari esok cucu ini. Serahkan dalam tangan Tuhan. Tadi kami sudah berdoa dan menyerahkan dalam tangan Tuhan. Saya tidak tahu anak ibu sebegitu rupa ya. Iya. Ibu belum selesai ya, menggarami anak ibu. Ibu harus mencari Tuhan lebih radikal, lebih militan, lebih kudus ya. Baru akan melting, meleleh, mengubah. Melting, meleleh untuk menggarami dan mempengaruhi anak ibu. Oke, Tuhan berkati. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 42 tahun, single tinggal di Riau. Bapak dan ibu saya tidak pernah ke gereja. Saya hanya mengikuti ibadah Jumat Agung atau ibadah apapun. Saya ikuti di GSKI yang dikhotbahkan oleh Bapak Erastus Sabdono. Mungkin secara online ya Pak, karena dari Riau. Ya. Saya tidak memiliki roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Apa yang harus saya lakukan atau roti dan anggur apa yang harus saya beli untuk dapat melakukan perjamuan kudus? Terima kasih, Tuhan memberkati. Roti apa saja? Ya. Roti apa saja? Anggur bisa pakai soft drink yang itu grape. Ya. Kalau tidak ada, pakai teh saja. Ya. Oke? Nggak masalah. Ya. Kalau seandainya nggak ada roti total, pakai nasi. Karena roti itu makan pokok orang Israel kalau kita roti. Oke? Ya. Terus Tuhan menyertai kamu, nak. Kamu luar biasa. Ya. Umur apa itu? Umurnya 42 Pak di sini. Ya. Oke, terus. Ya. Selanjutnya dari seorang pria usia 49 tahun, menikah, memiliki 3 orang anak, tinggal di Pasuruan, Jawa Timur. Shalom Pak Eras, terima kasih buat jawaban pertanyaan saya di Abam 956. Saya terberkati dengan jawaban dari Bapak. Di situ ada 3 hal yang Bapak sarankan. Yang menjadi perhatian saya dari jawaban Bapak adalah ada dosa atau kebiasaan yang membuat Bapak Elohim Yahweh tidak berkenan. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyentuh dosa. Mungkin karena kadang muncul pikiran-pikiran kotor atau jorok yang terlintas begitu saja. Atau yang kedua, saya kalau doa kadang ada pikiran yang masih kurang fokus, memikirkan hal lain. Atau yang selalu masih mengganjal, apa saya masih selalu minum yang manis. Begini, perlu kamu ketahui bahwa kamu tidak berbuat dosa. Tapi potensi dosa itu ada. Ya. Tuhan tekan dengan keadaan sulit supaya tidak terjadi dosa itu. Ya. Apalagi kamu sudah memberikan saya masukan kotor jorok. Ya. Di dalam dirimu itu ada unsur pikiran cabul, Ya. pikiran zina, ada keinginan daging yang belum mati total. Dan kalau itu ada kesempatan, masih bisa membuahkan perbuatan. Maka Tuhan menekan dengan situasi sulit. Dan itu cara Tuhan memberikan penyelamatan atau pengamanan. Itu preventif. Sampai nanti kamu bisa matikan keinginan dagingmu total. Ya. Seperti Yusuf lulus dari sekolah sex urges, dorongan seks. Oke, terus. Dulu saya pikir saya kecanduan kopi. Saya berjuang untuk tidak terikat dengan minuman kopi dan bisa saya tanggulangi. Tapi saya suka sekali manis. Kalaupun nggak kopi, tapi saya ganti teh yang manis. Apakah itu suatu dosa? Bila saya minimal harus minum minuman yang manis. Tidak dosa, tapi bisa merusak tubuhmu, akhirnya jadi kesalahan. Harus menghindari manis.
Sebab gula itu berbahaya sekali. Ya. Ginjal bisa rusak, imun kita bisa tidak kuat. Ibarat marinir itu tidak bisa membunuh Ya. virus yang masuk karena menangkapi kelebihan gula ya. Itu yang saya pernah dengar. Ya. Terus, Kadang bisa 1 hari 2 gelas minuman manis. wah bahaya, bahaya. Nanti ginjal kamu langsung mesti rusak, lalu bahaya sekali. Apalagi soft drink, wah itu rusak. Terus kan, Apakah itu salah satu kebiasaan yang Tuhan tidak berkenan? Tuhan tidak berkenan. Saya pun berusaha untuk menghindari. Terus, Terima kasih Pak, kiranya Bapak dan keluarga serta tim selalu diberkati oleh Bapak Elohim Yahweh. Amin. Mohon terus dukungan doa dari Bapak dan tim agar saya semakin dikuatkan dalam pengiringan Tuhan kamu dan akan menyenangkan hati Tuhan. bersama kami terus. Ya. Doa pagi jam 5 WIB, boleh tempat Anda mungkin jam 6, jam 7. Iya. Ikuti terus ID, kamu akan cerdas. Dari pertanyaanmu, kamu sudah mendengar alarm Tuhan. Jangan minum banyak manis. Jangan begini. Kamu sudah mendengar alarm itu. Tapi yang soal tadi, kenapa keadaan saya sulit walaupun saya hidup suci, kamu sudah hidup tidak bersalah. Tapi potensi dosa ada. Dan itu bisa terbuah, akan membuahkan perbuatan salah. Maka Tuhan buat usaha. Tuhan lindungi, pengaman dengan situasi yang tidak nyaman, yang sulit supaya Anda tidak berbuat dosa. Tuhan sayang kamu. Luar biasa Tuhan sayang. Selanjutnya dari seorang wanita usia 76 tahun. Shalom Pak Eras, saya depresi sejak tahun 2016 dan sampai sekarang masih minum obat untuk mencegah gangguan bipolar supaya bisa tidur. Bipolar, skizofrenia. Skizofrenia, Skizofrenia. iya, skizofrenia dan Tidur, ya? gangguan bipolar supaya bisa tidur. Hal ini juga jadi masalah tiap bangun pagi buka mata, rasanya hati langsung gak enak. Mau doa dan dengar doa pagi Pak Eras pun jadi gak fokus. Pikiran-pikiran juga tidak baik, juga negatif dan tuduhan dosa-dosa lama juga teringat. Saya sangat tidak nyaman. Tolong Pak Eras gimana jalan keluarnya? Usia 76 tahun. Ini harus dinasihati. Iya. Harus dikonseling. Dampingi, dikonseling. Nggak bisa. Tapi yang saya bisa sarankan adalah tenang saja. Yang bisa buat tenang itu diri kita sendiri. Ya, coba nanti dibantu psikolog. Ini nggak bisa dinasihati. Nggak bisa. Ya, oke. Ya. Saya kira kita sampai di sini di episode ini. 974 kita masuk nanti di 975. Dan berkat.